Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka utawi fakir niro, laka marang siro, iku dhaniya adzatiyatun bangsodat. Wa wurudul asbabi utawi tekane piro-piro sebab, iku mudzakiratun piro-piro perkara kang ngilingake laka marang sira, bima kelawan barang khofia kang samar apa ma'alaika ngatasi sira, minha hale tetep saking fakoh tegese kefikiran. Sifat asli manusia yaitu fakir. Fakir itu tidak mempunyai apa-apa. Fakir ada kalanya fakir secara syariah menurut bab zakat, yaitu yang berkriteria fakir itu orang yang penghasilannya di bawah standar. Kalau miskin itu separuh ke atas. Misalkan seseorang dalam berumah tangga membutuhkan belanja satu hari 50.000. Yang kriteria miskin ini penghasilannya 25 ke atas, 25.000 ke atas. Kan tetapi yang fakir ini 25 ke bawah, 10.000, 15.000, 20.000 itu penghasilannya. Jadi fakir itu lebih sedikit penghasilannya. Itu kalau di hukum fikih di bab zakat. Akan tetapi fakir di hadapan Allah manusia itu tidak mempunyai apa-apa dan tidak ikut apa-apa dan juga tidak mempunyai daya atau kekuatan apa-apa, tidak ada. Itu yang dimaksud fakir dalam sisi hakikat. Kefakiran kebutuhanmu itu adalah sifat asli dalam zat kejadianmu. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah fakir. Fakir dalam artian tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak mempunyai daya apa-apa. Ini fakir yang dimaksud. Sedang sebab-sebab kejadian menghinggapi dirimu atau terwujudnya dirimu, ciptaan-ciptaan atau proses dari saripati tanah seperti suami istri, kemudian melakukan pertemuan dan akhirnya
menghasilkan atau sebuah keturunan atau janin bayi, itu semua tidak ada ikut campur sebetulnya, tidak ada ikut campur manusia, karena manusia tidak mempunyai daya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, melihat juga tidak bisa, mendengar tidak bisa, dan apa-apa juga tidak bisa. Semuanya itu adalah pergerakan Allah sendiri, dan ditata oleh Allah. Apapun itu kejadiannya, semuanya telah ditata oleh Sang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kejadian, proses terjadinya manusia atau bayi, janin itu tadi, itu mengingatkan kita sebetulnya, mengingatkan kita, menunjukkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai daya apa-apa. Yang asalnya air kemudian diproses dalam perut seorang wanita yang akhirnya menjadi segumpal darah, dan itu terus diproses menjadi tangan, telinga, dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak ada upaya dan andil manusia sedikit pun. Makanya salah satu tafakur atau berpikir tentang kejadian diri kita, itu sebetulnya semuanya Allah, yang Tuhan yang telah menciptakan, menata, menumbuhkan, mengembangkan janin yang ada di dalam perut sehingga keluar terus kiri lungguh-lungguh ini ya. Ini ya dilungguh loh, lagi salungguh dewi. Dan itu harus terus disadari bahasanya kita bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Itu harus terus kita ingat dan kita langgengkan dalam setiap detik kehidupan ini. Sedangkan kebutuhan sifat asli itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa. Manusia itu apa ngeyel itu gak bisa. Ngeyel ya opo lah sudah, karena disarang ya opo kan, gak bisa. Apapun itu, baik itu bencana apapun, tidak bisa kita manusia itu berbuat apa-apa, itu tidak bisa. Dan di setiap makhluk atau benda-benda di seluruh dunia ini, di langit dan bumi ini, semuanya mengandung ayat yang dinamakan Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim itu tidak bisa dibaca karena tidak ada tulisannya, akan tetapi bisa difahami melalui rasa dan pikiran. Contohnya seperti tafakur, tadabbur kali ayat Al-Quran, sehingga menghasilkan ayat-ayat atau pemahaman, yang pemahaman itu larinya mengisahkan Allah. Itu ciri-cirinya yang disebut Al-Quranul Qadim. Jadi ayat-ayat yang mengingatkan hati kita tentang keesaan Allah. Seperti contohnya ketika kita belajar apapun itu, ketika kita memahami, mengambil contoh atau tadabbur atau bertafakur dari sebuah pohon saja, contohnya seperti lombok is contohnya, itu juga berproses.
Dan kalau kita renungi, kita tafakuri, kita tadaburi, maka akan mengeluarkan ilham atau ayat-ayat petunjuk. Yang intinya petunjuk itu menggugah hati kita untuk mengingat Allah. Contoh, Lombok mau. Karena teko cilik dhisik, dari kecil dulu, dari biji dulu, kemudian ditanam di tanah, kemudian tumbuh seperti kecambah, kemudian terus lagi berdiri, lagi mengeluarkan daun, terus tumbuh dan terus tumbuh. Dan akhirnya mengeluarkan buah yang disebut cabai itu tadi. Lombok. Nah, kalau kita tadaburi, kita tafakuri, begitupun jika Lombok saja membutuhkan proses untuk berbuah, apalagi kita, apalagi takdir Allah. Belajar memahami ilmu-ilmu hakikat menuju makrifat itu juga penuh proses. Yang penting tidak berhenti, itu kuncinya. Seperti cabai tadi, kalau pertumbuhan cabai itu berhenti, maka tidak akan mengeluarkan buah. Tapi kalau dia terus berkembang, akhirnya kembang, akhirnya mentil, terus akhirnya jadi lombok itu tadi, mengeluarkan lombok. Lombok pun itu kalau ingin pedes ya harus tuwek, lek enom gak pedes, ya kan? Nah, pun itu makrifat juga seperti itu. Sama saja sebetulnya. Nah, itu satu ayat yang dapat kita tadaburi, kita tafakuri, dan akhirnya memunculkan sebuah petunjuk untuk memahami. Kita bisa memahami sendi-sendi kehidupan dari sebuah tanaman saja kita sudah bisa paham sendi-sendi kehidupan. Seperti itulah kehidupan, proses. Lombok iya gak kenceng ini, ya ono sing kepang, rene kepang ngulon, kepang ngetan ngidul, ono sing miring, kadang sing kena apa angin ceklek ya, udah menison. Beraneka ragam, itulah gambaran takdir yang Allah berikan. Dan ketika batang lombok ketera angin, bodol akhirnya meningsor, dia juga ngikut. Selama ada hidup di situ ya dia ikuti proses takdir. Dan kadang meskipun dia telah sempleh, bahasa Indonesia sempleh, patah, kadang itu cabenya malah lebih besar daripada yang dahannya itu bagus. Loh, gitu loh. Banyak dari situ saja, dari prosesnya cabai itu berapa ayat Al-Qur'anul Qadim yang dapat kita ambil hikmah. Tidak ada tulisannya, tapi kalau kita renungi, kita akan memahami mutiara-mutiara yang indah di dalam proses pertumbuhannya itu tadi. Bisa dipahami? Nopo mawon niku ngoten. Niku kunci ini. Dari sampean belajar hakikat makrifat untuk tengah-tengah mandek. Wah, leren wis gak akan. Ya gak ngewok kok niku ilmu niku. Gak ngewok. Kayak wis pinter, gak butuh wis aku gak ngaji.
Loh, ngaji bukan ngeteki. Selagi ruh ini masih ada di dalam jasad ini, terus kita belajar. Karena belajar itu tanda orang itu merasa bodoh, tanda orang tawadu di hadapan Allah. Apalagi ngajine wis gawe hakikat. Yang ketero ngaji yo pangeran, yo ngaji sing ngaji yo urip pangeran. Di hakikat bisa malah sempurna. Nah, itu cuma dari sebatang cabai, pohon cabai, belum lagi pisang, belum lagi nangka. Bagaimana mau berdoa minta sesuatu sama Allah? Oh, nikmat-nikmatnya Allah itu kelihatan semua. Sudah rahasia-rahasia kebesaran Allah itu sudah tersingkap di dalam hati orang-orang yang sudah bermakrifat terhadap Allah. Hujan, begitu indahnya Allah itu menata jatuhnya air. Coba kalau airnya jatuh sak kepel-kepel ini, masih motornya sama Nabi, pesok kerutuan udan. Di pelai rendeng-rendeng ini ngoyok nyalingi kapalum sama gendeng ya. Lek mau udan sak kepel-kepel ini banyune rutune. Entek helm mono sing gedhe pecah helme. Lek udane sak kepel-kepel ngene. Begitu sayangnya Allah terhadap hambanya. Ini ya salah tok Allah. Udan salah, dikai panas salah. Terus sampe kudu yo besene. Kon mari dadi pangeran wis. Karena apa? Ya karena hatinya tertutup itu tadi, tidak mau menerima, tidak mau bertafakur. Jadi kurang asih ya nopo pangeran nih, kurang baik. Makanya sampai di surat apa ya, Ar-Rahman, Babi ayyi ala yurabbikum tukadziban. Berapa kali itu disebut, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Sudah beraneka nikmat yang luar biasa. Oleh karena hati manusia tertutup dengan pemberian Allah itu, dan akhirnya melupakan Allah, yaitu tadi jadinya mulek di dunia ya. Bingung karo wedi. Wong duit ya bingung, duit akeh ya bingung, mikir usaha apa. Usaha ngene wis sepi. Bingung. Tidak belum ngaji ya, berarti sudah merasa dia pintar, pandai. Ya wis, makanya gak butuh ilmu. Lek kula masih sampai mati ya butuh terus ilmu. Semakin kita menyelam di lautan ilmunya Allah, maka semakin cinta, rasa cinta dari dalam kalbu ini semakin sekonyong-konyong kode. Semakin kita bisa melihat hati kita itu dilihatkan oleh kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa seperti itu tadi, kita dapat tahu nikmat-nikmat kecil dari kecil, dan kita bisa merespon, kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari setiap apapun ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Maka itulah, di saat itulah hati ini terasa gak karu-karuan nikmati, indah, tenang, tentrem, bahagia. Wis tidak ada tara, tidak ada yang bisa menyetarai kenikmatan tersebut. Tenggelam di lautan ma'rifat. Loro niku ya
seneng. Tengantine niku mboten beban, ngoten. Digawe loro, kayak nikmat, digawe waras, digawe loro itu hatinya itu tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lek perkara ning kula jenengan aduh sambat ya penyene loro. Greges niku kan yo loro. Jadi pantes nek sampean niku gak kuat yo ngrasakno aduh panas iku wau. Hati berugu. Itu wajar. Hati maksudnya. Hati jangan sampai protes. Aku ki salah opo Gusti kok sampai kayak lor lah. Jangan seperti itu. Kita harus sadar kalau kita ini tak mempunyai apa-apa, fakir. Itulah sifat asli manusia itu, tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai daya apa-apa, dan juga tidak memiliki apa-apa. Nol, besar, kosong semuanya. Ini yang menterjadikan semua adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pun saged dipaham nggih? Ampun niki mawon sing saged kula aturaken dan kirang lakunge kula nyuwun agung ngapunten. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari jamaah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kapitan Gus, tujuannya manusia hidup yang sebenarnya itu untuk apa Gus? Nah, niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukar ada situ. Seluruh minimal. Lu apa? Ya situ. Kataan bahan paling gue. Yes. Anu ini tak pati bisa anu ya. Dari tahun baru ini sepi bahannya. Tujuan manusia diciptakan di dunia ini sebenarnya banyak di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satunya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Mengabdi itu apa? Mengabdi itu ya, melaksanakan apapun ketentuan juragane itu mengabdi. Ngabdi itu tidak ada bayarannya, tidak ada gajinya. Ngabdi itu sebetulnya itu syariatnya. Kalau dari sisi syariatnya, sebetulnya kita diciptakan untuk membantu, untuk melaksanakan takdir-takdir yang Allah kehendaki. Perintah-perintah Allah yang telah diturunkan di dalam Al-Quran, baik itu Al-Quranul Karim maupun Al-Quranul Qadim. Mengabdi, yes, ya apa di Al-Quran itu wis kasih sayang, Rahman Rahim, Allah yang Maha Kasih Sayang, yaitu wis salah satu tujuannya kita disuruh berkasih sayang dengan sesama, karena pada hakikatnya semua kita adalah dari unsur yang satu, yaitu hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan itu sendiri sebetulnya. Jadi tugasnya tadi oplok, siap digelundungno, siap disekwai ya ngene. Secara kasarannya ini seperti itu.
Apa tujuan manusia diciptakan di dunia? Siap melayani Tuhan, ya sudah. Siap diapa-apakan oleh Tuhan. Embo jenenge wong manusia iki asline mati kok kayak coba ganti popo. Lah udan ngene iki, lah terus katanya apa? Gak melok urun, gak melok kesayan gawe. Terus alasan kita protes itu apa? Berarti kan tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Sebetulnya maknanya tasbih juga itu tadi, strimo, gitu, untuk melaksanakan takdirnya Allah. Ono sing ngarani ngono, macam-macam, jawaban itu macam-macam. Ono sing ngomong ngabdi ibadah, ada yang mengatakan satu ayat itu sebagai khalifah, wakil Allah untuk menata dunia ini supaya tercipta dunia yang aman, makmur, indah, bahagia, rukun, seperti itu. Jadi macam-macam bung sekarang ini, cuma intinya sebetulnya kembali ke Ar-Rahmanir-Rahim itu tadi, berkasih sayang terhadap sesama hidup, betulnya oleh hakikat cara syariat sesama makhluk Allah, ini secara syariat cara hakikat podo-podo tunggal urip. Kasih sayang itu ini saya lebih condong ke keterangan tersebut. Jadi untuk apa kita diciptakan di dunia? Untuk berkasih sayang, mencintai sesama. Adalah hakikatnya kita mencintai makhluk Allah itu juga hakikatnya kita mencintai sesama hidup. Agak dipaham ya? Sebetulnya makanya salah satu hadis Rasulullah itu tidak sempurna iman seorang apabila dia belum bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada itu ayatnya. Itu sebetulnya makna hakikatnya itu ya Rahman Rahim itu tadi, berkasih sayang secara lahir dan batin. Nah, sebetulnya ya wis itu aja maknanya. Kasih sayang sebagai khalifah juga menata bumi ini sebagai wakil Allah, perantara Allah untuk menata bumi agar bumi ini aman, damai, bahagia, rukun, dan lain sebagainya. Yang penting menuju keindahan yang abadi. Jadi tidak perlu kita sebetulnya kalau dilihat dari keterangan-keterangan tersebut, tidak perlu kita berjuang mati-matian di dunia ini. Tidak perlu sebetulnya. Maksudnya gini, ketika ada sebagian orang yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, sebetulnya tidak ada masalah. Yang masalah itu kan kita merendahkan dia atau dia yang merendahkan kita. Permasalahan di situ. Sebetulnya kalau kita sadar kalau kita ini satu hidup, untuk apa semua itu kita tidak ada yang perlu kita belain mati-matian. Tidak ada. Makanya gestur besarnya seperti itu. Ya wis ngalah ngono ra wis ah. Gak rame. Oh, sih wong perkara kadang ya perkara isine wetek ae. Kan ngerti. Loh. Karena manusia itu banyak yang
tertutup hatinya, saking wakai nikmati Allah itu, kowe gak katok, kowe gak katok nah. Perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang sudah diberikan oleh Allah sebetulnya sudah sempurna. Tidak bisa melihat kesempurnaan pemberian Tuhan itu, tidak bisa. Tertutup hatinya karena terlalu mencintai pemberian Allah itu tadi, tidak mencintai yang memberi. Akhirnya yang ada di hatinya ya sesuatu yang diberi itu tadi, mobil, kesehatan pun itu jarang yang bersyukuri. Ada yang ngomong kita diciptakan dunia untuk bersyukur, ya juga ada macam-macam jawaban. Yang terpenting intinya kita bisa kembali terhadap rohaniah kita, bisa kembali fitrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya rohani ini kembali fitrah, kita harus mencapai tingkatan seperti Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini bisa dicapai jika hati seseorang sudah dalam kesadaran tunggal, tidak bisa membedakan lagi Tuhan dan makhluk, tidak bisa membedakan lagi yang menggerakkan dan yang digerakkan. Itu tidak ada lagi, satu. Ketika sudut pandang kita sudah dalam kesatuan itu tadi, maka ya seperti tubuh ini, untuk apa kita memotong kaki kita? Wong iki ono gunane digawe melaku, seperti itu. Untuk apa kita memotong telinga kita? Wong ini digunakan untuk mendengar. Untuk apa kita mencemooh? Wong itu juga kita sendiri. Kalau sudah sadar satu hidup, maka akan tercipta suasana rahmatan lil alamin. Ucapan nih, tahu-tahu. Niki enten pertanyaan dari saudara kita yang dari Jember. Di live tadi ada yang tanya dari Mas Fahri Jember. Mas Fahri Jember. Yang pertama, ada berapa bahasa dalam diri kita? Terus bahasa. Yang kedua, hati dan rasa itu ada di mana tempatnya dalam diri kita? Terus yang ketiga, siapa sesungguhnya yang berwenang di dalam diri kita? Gini kumawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa bahasa di dalam diri kita? Itu dijawab coro secara syariat. Ya Indonesia ini ya sesuai dengan bahasanya masing-masing, si Jawa terutama bahasa Indonesia. Terus kalau orang Jawa bahasa Jawa, ada juga yang bisa bahasa Madura. Ya tergantung pemahaman, itu sendiri punya bahasa. Kalau di dalam diri ini sesuai dengan apa yang sudah saya alami, itu banyak, tapi saya persisnya tidak tahu. Seperti setiap hari yang saya lakukan, di dalam kepala ini juga bisa berzikir, di dalam hati ini juga bisa mengucap berzikir, terus di sebelahnya lagi juga bisa mengucap. Jadi ketika saya wirid la ilaha illallah, di sini juga ikut. Terus ada juga yang sebelahnya juga ikut juga.
Dan itu saya nggak tahu apa bahasa-bahasa, ya sama bahasanya, tapi kayaknya banyak di dalam itu. Jadi kalau masalah itu ya enggak bisa jawab saya. Ada berapa bahasa di dalam diri kita? Ya banyak, sesuai dengan pencapaian rasa itu tadi. Dan kalau sudah mencapai makrifat, hakikat ya satu, tidak ada lagi. Rujuknya satu, maksudnya tetap yang bersuara banyak di dalam hati. Cuma orang hakikat makrifat itu sudah merujuk pada satu hidup itu tadi. Jadi ketika di sini bisa pikir, kadang di sini di nadi ini bisa pikir Allah, Allah, Allah. Itu pokoknya ada tanda cedut, dut itu ada suara di situ, Allah, Allah. Juga bisa seperti itu. Cuma harus merujuk pada satu zat, yaitu semuanya yang hidup, satu hidup ini semuanya adalah Allah. Tuhan itu sendiri. Rujuknya ke sana yang terpenting. Kalau masalah banyak, ya banyak. Kalau di dalam toreko itu ada 7 latifah. Satu di sini lupa namanya saya, latifah itu kolbi. Terus ini, terus ini, terus ini. Pokoknya di dada ini ada 5, yang di tengah 1. Kemudian di jidat 1. Kemudian di atas kepala 1, latifatul akhfa. Itu di dalam toreko. Itu bisa bersuara semua. Ayo, ada 7 di toreko. Mau tak jawab yang mana ini? Banyak, akan tetapi rujuknya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa dipaham saya kira. Terus pertanyaan kedua, hati dan rasa. Apa tadi pertanyaannya? Letak hati dan letak rasa. Hati dan rasa itu di mana? Ya dimanapun rasa ini berada, ya di situ. Oh, gak paham sih. Ini ya tergantung rasa yang datang dan hati kita meresponnya itu bagaimana. Seperti ini, kita makan sambal, terus rasanya apa? Pedes. Dan terus hatinya ya tetap di sini hatinya. Secara lahiriah di sini. Akan tetapi secara batiniah itu tidak bisa opodek ini, seluruhnya ini terisi. Dan di luar kita ini juga sama ya, tidak putus ini. Yes, contohnya gini, kita tadabbur dengan angin itu saja. Dibilang hati ini umumnya ya ada di sini, hati di dalam sini, di dalam sini yang dinamakan ruh ini yang ada di dalam dan juga ada di luar. Tidak bisa ini, saya tidak bisa menyatakan, tidak bisa. Hati dan rasa itu lencana di mana? Ya dimanapun kita merasakan, disitulah keberadaan rasa dan hati tersebut. Itu jawaban saya cuma di situ. Nah, itu jawabannya. Dimanapun kita sadar, itu ya di situ, itu puncaknya. Hati dan rasa di kesadaran itulah. Kesadaran apa? Kesadaran hidup itu tadi. Disitulah sumber yang dinamakan hati dengan rasa itu sebetulnya sama. Hati itu ya nama, rasa itu zatnya hati. Rasa. Dimanapun kita merasakan, maka disitulah fa'ina matuwalu fa'amawajullah. Dimanapun kita menyadari, disitulah. Yes, ya boleh jelas, tidak bisa dijelaskan. Praktekkan, baru Anda paham. Terus pertanyaan yang ketiga, siapa sesungguhnya di dalam diri kita? Ya, kan ya? Yang berwenang. Siapa sesungguhnya yang berwenang di dalam diri kita?
Ya diri kita sendiri. Nah, kok dhisik aja dilek wungkul ya. Diri kita ini, yang dimaksud diri kita ini siapa sebetulnya? Kalau manusianya ya salah, kalau hidupnya ya bener. Ingsun iki urip iki Allah, bukan manusianya ini mengaku sebagai Allah. Enggak, manusianya ini sudah merasa tiada. Itu tadi yang dijelaskan Ibnu Athaillah, sungguhnya manusia itu fakir, sifat aslinya itu fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Udan yo gak melo, mosok kesayan sampean nggih banyudan. Ndak, Allah dhewe ngrutuno. Terus rutune ya wis ditoto, pirang sentian niku sampean delok. Memane ge rutu sak kepel-kepel ini. Gak iso rene pean masih go motor rusak kabeh motore mang. Ya kan? Nah, itu kasih sayang Allah. Siapa yang sesungguhnya yang wenang di dalam diri kita? Kesadaran itu tadi. Jadi kesadaran ini global, bisa dari segi Hindu, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Kalau kesadaran itu, tapi kalau hidup atau Allah itu dalam Islam. Kalau hidup ini sama, rasional, global, hidup global. Kalau nama beda-beda, ada yang menyebut Buddha, ada yang menyebut Bapak Tuhan, ada yang menyebut macam-macam sang yang widi, sang yang sejati, macam-macam itu sebutan. Itu masa temene wong situ. Makanya di Pancasila itu tulis Tuhan yang Maha Esa. Tuhan niku siji, sing nglakokno menungso jin kabeh makhluk iblis niki ya menungso. Jadi sejatine kita dan mereka, siapapun makhluk itu kita saudara. Dari ono wong kok sik musuhan ambek jin mbek iblis, berarti belum makrifat datang Allah. Dan wis makrifat mesti situ penyawangi dulur kabeh itu enggak lurim. Sudah tidak ada dendam lagi. Kalau kesadarannya di situ, dendam apapun kebencian di dalam hati ini akan sirna dengan sendirinya dan berganti dengan rahmatan lil alamin. Cinta kasih terhadap seluruh makhluk Allah. Inilah pada nabi Kanjeng Nabi persis. Yo iku jiplane wis. Nah, ini juga tidak bisa dijawab. Siapakah yang menang sesungguhnya? Sampean sadari saja hidup ini, nanti sampean bakal menemukan sendiri siapakah yang berwenang dalam diri kita. Ya sebetulnya dijawab dari sisi Allah ya aku dewe sih, cari Allah yang ngono. Tapi lah cari manusia ya gak iso, gak bisa. Tapi prosesnya podo loh, sampean mang lek gak karep rene ya gak kira teko rene. Berhubung Allah itu delesepno bisi-bisi mau. Ingat diri sampean, wis nango ngaji wis, ono budal lo, apa-apa wis greme-greme wis titik, ya wis ayo budal wis lah. Sepertinya kayak sampean sendiri yang menentukan. Coba sampean tidak dikasih ilham dalam pikiran dan hati sampean, pengen ke sini, tidak akan berangkat ke sini. Halus. Sesungguhnya siapa? Iya lek jawab ya, bingung aku. Lek pertanyaan lo tuh elit-elit ini, saya ilmunya masih amatir ya, belum. Mondoknya sebentar saya, ya, buat teman-teman yang di luar. Cuma saya sudah praktek bertahun-tahun, mulai syariat, toreko, sampai hakikat. Sudah saya jalani dari bawah terus, itu berapa tahun, lebih dari 10 tahun perjalanan itu. Perjalanan spiritual ini saya jalankan. Dan apa yang saya sampaikan ini sekedar pengalaman
dan apa yang telah saya alami di dalam perjalanan ini, dan rasa hasil puncak yang sudah saya peroleh berada di rahmatan lil alamin. Itu yang saya rasakan itu. Jadi di dalam rasa ini ada dorongan dan juga saya juga ditugas oleh guru saya untuk menyampaikan ilmu tauhid, ilmu hakikat ma'rifat ini. Nah, dan saya tidak berjalan sendiri, ada guru yang sudah membimbing dan yang sudah mandat pada saya. Syariatnya seperti itu. Nah, hakikatnya ya diterwongkok nih pangeran niku, ayo sampai lo. Tidak bisa saya tidak sampaikan, tidak bisa. Nah, itu jawabannya. Siapa sesungguhnya yang berwenang di dalam kita? Ya dirimu sendiri. Mbuh dirimu menungso, mbuh dirimu sing urip iki. Itulah. Nah, kalau apa kesadaranmu manusia ya jajari pangeran wis tok. Nek kesadaranmu pangeran ya wis kesadaranmu ya pangeran itu. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin ada lagi dari jamaah, monggo. Betul. Langsung ke pertanyaan surat. Ini surat ini luru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bedanya enak dan senang atau cinta sama apa tidak? Oh, ini macam dumuan ya sing takon. Santri sing majeduk ini takon. Jadi gak iso dinalar. Ada enak ambil senang. Lek enak itu merasakan kenikmatan manganan, biasanya enak irek. Lek seneng itu biasanya mari oleh sesuatu sing disenengi, adalah rasanya hati niku seneng. Ayo misalkan kepingin nang mandian terus dituruti nang mandian renang ngono ya. Seneng akhirnya. Nah, kalau cinta ini jero maneh rasa. Cinta itu seneng. Lek dimaknani secara hakikat senang ambil cinta ini ya sama. Lek enak ini kenikmatan, berarti enak ini ketagihan. Lek senang itu belum tentu ketagihan. Cinta itu belum tentu sekonyong-konyong kode. Tapi lek wis kenaan enak itu pasti memunculkan kerinduan. Nah, kangen, urek, suwe rek, anu rek, masak ini, kangen kan itu kan. Nah, mesti munculkan kerinduan. Lek wis ngerasakno enak. Ini dari sisi hakikat lah nih. Orang itu kalau sudah masuk ke lautan zikrullah, di lautan hidup, wah, wis gak gelem liyane, gak mau sudah, gak mau. Maksudnya gak mau gitu tuh kok bojone ditinggal, anaknya ditinggal, ndak. Di rasane hati ku lho wis gak gelem bahasa liyane Tuhan itu gak gelem. Pasti kabeh dibaleni Tuhan. Kate ngomong-ngomong ruwet itu gak iso. Langsung balik. Sakjane ku arek iku wingi ku lek ndak dijak arek iku ndak kira mati. Ya dijak arek iku ngono ben akhire nubruk ala kesuwen nek ngono. Suwen ketahuan. Ya wis wayahe. Ngono ae. Gak kira seneng ruwet nek wis kenal pangeran ku gak seneng ruwet. Balekno. Wabe, lah itu ciri-ciri wong iman kok. Apabila orang-orang mukmin didatangkan apapun itu, apa wong mukmin innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Atine sadar kabeh iki saka Allah ya bakal balik ning Allah. Ya wis, dah. Diringkes ngomongin. Balik ning Allah kabeh. Wis iku jawabane. Yang kedua, bagaimana pertanyaan yang kedua, bagaimana di Indonesia banyak orang gila? Kalau di Mekah ada orang gila apa tidak? Yo nomor dua, tidak ru aku udah tahu nama Mekah, tapi koyo yo podo ya. Cara aku beli kita kon. Ya. Wis ketara tulisane. Yes. Hikmat jeduk. Aduh aku gak tahu nang Mekah siang, takokno sing anu, sing tahu-tahu umroh haji ngono. Iku takono nek kono gendeng ah. Kaya di Indonesia ya. Tapi saiki wis dijak nang Pak Purnomo polisi ya dirumati nang Pak Purnomo ya. Bagus, saya suka seperti itu. Nah, jadi jarang-jarang orang yang telaten cukur, gendeng dicukur, didusi, luar biasa. Itu nikmat, semuanya karunia dari Allah. Nanti saya terus saya dukung, saya mendukung, ya dukung omongan tok loh. Pak Purnomo bagus. Nah, tapi ingat semua itu adalah anugerah dari Allah. Jangan merasa baik, juga jangan merasa berjasa. Terus sadari semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang motivasi yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang telah melakukan perjuangan, termasuk perjuangan cuma gak ikhlas eman-eman. Nah, caranya ikhlas, jangan sampai kita merasa bangga atas apapun yang telah kita lakukan. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabane takokno sing tahu nang Mekah. Kula dereng tahu Mekah sembuh boleh dikersakno ya berangkat, enak dikersakno ya nomah ya padha ae. Penting wis uripe padha ae di Mekah ana Gusti Allah, di kene ya ana Gusti Allah, padha ae ngono. Boleh dikersakno. Cuma nazar kula lek panjene ono sing katene ngumrohno tak jaluk duwike, tak kekno wong fakir-fakir, nak yatim terutama. Wis gak wis aku boleh mari kekeki ngene ku gak apa-apa wis budal. Kula mboten niku anu kula, unek-unek kula. Dadi nek ono wong daftar haji teng kula to umroh, kula jaluk duwike, kula dum teng fakir miskin. Jadi saya tidak mengedepankan haji dulu. Saya akan membantu sesama dulu yang masih kehidupannya sulit dan perekonomiannya sulit. Selebihnya itu ya wis terserah Allah wis. Pokoknya cita-cita saya itu kayaknya saya lebih suka berbagi daripada haji dulu. Saya suka berbagi dulu. Terus surat yang kedua, pertanyaan apa perbedaannya begini, zikir jahri, zikir siri, dan zikir sirul asror. Oh ini berarti kak menangi biyen tak jelas noy di jamaah. Mohon penjelasannya lagi karena saya masih belum paham. Oh ya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipasang kupingi. Nah, zikir jahri ini zikirnya lesan, lambi. Gak ngerti, lambi ini ngucap Allah utawa subhanallah wa la ilaha illallah terserah.
apa ucapan yang keluar dari lesan, dari mulut ini bersuara, ini namanya zikir jahri. Ya, paham? Nah, kemudian zikir siri. Siri ini maknanya tersembunyi. Kalau jahri ini zahir, bisa didengar oleh semua orang. Kalau siri ini yang bisa mendengarkan dirinya sendiri, orang lain tidak bisa mendengar, karena suara itu hanya ada di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Ini biasanya Torekoh Naksabandiyah, ini zikirnya di dalam hati, sama lidahnya ditekuk ke atas, kemudian mengisi latifah 7. Setiap isian itu 300, pokoknya 2100 totalnya itu. Allah, 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 zikirnya setiap ba'da sholat. Itu yang saya jalankan dulu ketika saya masih di Torekoh. Zikir siri ini suara hati. Jadi hati ini ngomong Allah, Allah, tapi tersembunyi, yang mendengar hanya diri kita sendiri. Orang di sekitar kita atau di dekat kita pun tidak mendengar. Itu namanya zikir siri. Dan zikir sirul asror ini zikir yang mana? Zikir siri fisiri. Suwarane lek zikir siriku suwarane ati, lek zikir sirul asroriku rasane ati. Jadi sudah tidak ada ucapan, tidak ada perkataan, juga tidak ada warna atau bentuk lagi. Nah, inilah yang dimaksud zikir makrifat, zikir rasa. Contoh zikir sirul asror, tapi duduk dengan Allah ini. Contohnya sirul asror angin, ya contohlah angin. Angin itu terak sampean. Masa ada kata-kata ini tak tenguriku? Tidak ada. Morono tulisan, awas angin datang. Angin tekorek. Tidak ada. Langsung angin teko sus. Lah, secara spontanisas lidah ini ngucap apa biasanya lek keterak angin? Icis, lah, icis ini ada tulisannya apa enggak? Enggak ada. Kata-kata ini keluar dari manifestasi rasa yang telah dirasakan oleh tubuh itu tadi. Tadi rasa ini angin, begitu angin lewat, rasa ini ngerasa no. Aduh, akhirnya akal bingung. Diarani siapa yuk? Diarani apa yuk? Akhirnya icis, kok enak temen nih? Diarani apa icis akhir. Sebetulnya adalah apa? Zikir jahri, zikir siri itu adalah manifestasi, bentuk manifestasi dari zikir sirul asor. Sebetulnya lek niku ngoten. Lek diurut-urutaken niku ngoten. Jadi dari hati dulu, kemudian sampai rasakno dhisik. Sampeyan isane duwe cita-cita kan sampai rasakno dhisik. Koyoke dadi tentara enak. Kan dirasakno dhisik ya. Rasa dulu. Sebetulnya wis iso sampeyan niku sirul asror. Saya gak paham kula sian. Rasa. Ya kowe sampeyan ngrasakno sesuatu iku wis rasa. Nah, cuma kalau sirul asror ini merasakan hidup yang meliputi diri manusia ini, seluruh makhluk, seluruh alam semesta langit bumi ini. Ini hidup yang meliputi. Ya, ini rupane urip. Lho yo iki wis ruang kosong iki. Jero wetenge sampean yo ono ruang kosong. Jadi dimanapun ada ruang kosong, di situ ada hidup. Makanya ayati fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu mengarah, di situ ada wajah Allah. Temui, sadaro. Lek Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Piye aku jelas no ya. Karena aku ini aku yo. Lek gak paham yo gak paham. Jadi sirul asr itu merasakan
bahwasanya hidup ini adalah Tuhan itu. Yang dimaksud Tuhan adalah kehidupan ini. Kalau tidak ada kehidupan ini, ya gak iso logo sampean. Putar ini ya gak iso. Kehidupan inilah. Ngrasakno anane urip iki lho, iku jenenge eling nang pangeran. Ngono lho. Cuma iki yo ono sing ngarani Sang Yahwidi, yo ono sing ngarani Allah, ono sing ngarani Tuhan, ono sing ngarani ya wis macam-macam. Sing penting anggere wong iku iso ngrasakno anane iku, kesadaran urip niku wis padha. Ngono lho. Saking sing nyeluk dhewe-dhewe, itu nyeluk dul, nyeluk min, itu nyeluk kris, itu nyeluk opo. Nah, macam-macam. Wong sebutan, tapi intinya tujuannya sama. Tuhan yang Esa maksudnya. Sudah bisa dipaham Sirul Asror? Nek sampean lakoni kok paham sing dhisik Sirul Asror itu. Nah, kuncinya sampean masuk ke Sirul Asror itu hadisnya Kanjeng Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketahuilah ketika seseorang mengetahui dirinya, mengerti tentang dirinya, maka dia akan mengerti tentang Tuhannya. Mengerti yang dimaksud mengerti apa? Ya coba kita koreksi, mana diri kita sebetulnya itu, manusia itu. Ada ndak? Ndak ada. Coba sing gawe kuku, gawe sikil, gawe rambut, gawe utel, gawe tangan. Siapa yang membuat? Sampean menungso lho. Rumangsa gawe ta. Cari dulu itu. Ketahuilah dirimu dulu sendiri. Dari mana kamu berasal? Adakah sesungguhnya dirimu? Tidak ada. Kabeh mek akon-akon. Sing gawe asline yo pangeran. Nek pangeran kabeh iki. Nah, ketika sampean sadar nek UHB iki pangeran sing gawe, sing ngersakno, maka secara otomatis rasane sampean iki mlayune ning Tuhan, ning Allah, ning pangeran. Nah, niku kuncine. Tapi nek kalau manusia itu tidak pernah menyadari tentang dirinya, sampai kapanpun tidak akan mengenal Tuhan, gitu kan? Seperti itu. Wis apapun profesinya, masih duwe pirang-pirang triliun nah. Lek karo ning awake dhewe, ya sik sapa aku, makane takon sapa aku. Iki gak ero iki. Akhirnya, wah aku dilawan. Nah, ngono akhirnya muncul. Balik iku daftar dadi pangeran ya. Aku dadi pangeran iku jenenge ngono. Gak suwe wong ngene wae. Ruwet urusan ini dunya wong ngene. Ya. Bener duwe akeh, tapi gak dikai rasa tenang, rasa kasih sayang ning sekabehan makhluk gak dikasih. Ar-Rahim itu tetap dikasihkan kepada orang-orang terpilih oleh Allah. Jadi dimaksud kesadaran rahmatan lil alamin itu aslinya Ar-Rahim yang dimaksud di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nek Ar-Rahman itu kuwabe dikai angin termasuk kesehatan, semua tidak pilih-pilih Allah. Itu Ar-Rahman. Tapi lah Ar-Rahim hanya orang-orang terpilih, hamba-hamba yang terpilih. Ya aku mau sadaran hidup tadi, bisa menyadari tentang kehidupan ini bahwasanya inilah Tuhan. Hidup inilah Tuhan. Maka ketika kita pandai merasakan hidup, mengontrol diri kita, bahwasanya ini semua hidup, apapun itu akan menjadi jalan keselamatan untuk kita. Justru sebaliknya, ketika kita menentang proses kehidupan ini, wah, tidak ada jaminan sudah. Maksudnya balik neng pangeran itu gak duit tiket, pasti dia akan dimasukkan dalam ruang gelap nanti. Jadi di sana itu tidak ada macam koyok, ya hanya terang dan gelap itu saja. Gelap terang. Kayak terang itu
Ya iku mah biasae sing kanggonan mlebu ning ruang terang iku mau sing duwe sifat rahmatan lil alamin. Lek sing ngono ndek gelap, ya tak ro ning awake dhewe iku. Lek jare ngono, sik tak dawa. Wong sing durung Jawa niku gak iso balik, tetep ono ndek peteng-peteng nih. Baru lek wong wis iso Jawa sudah mengerti tentang kehidupan ini. Ini wis bagi saudara-saudara kita, apapun bentuk pendidikan, ataupun dari suku Dayak ataupun dari Jawa, dari suku apapun itu, ketika kita sudah menyadari bahwasanya Tuhan kita ini satu, ya sudah, teruskan sudah. Kalau kesadaran hatimu sudah masuk ke situ, ya itu sudah. Dah, Wonten Malik? Sabur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil iman, min ahlil islam, min ahlil tuqwa, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli dzikrika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.